Pujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang menjelang sore hari ini. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Lantai 5, lantai 6. Shalom kerinduanku church. Bisa lebih kompak, lebih semangat lagi saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Ada banyak berkat. Ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan seperti biasa, jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, katakan annyeonghaseyo. Bilang saudara annyeonghaseyo ya Rubun. Selamat datang di gereja Kerinduanku Church. Bagi saudara yang baru beribadah pertama kali di gereja ini, welcome to Kerinduanku Church. Saya berdoa saudara bisa memikirkan atau menjadikan gereja ini sebagai opsi untuk saudara bertumbuh dan diajar kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saudara tahu, 2026 Tuhan memberikan tema baru kepada gereja kita dengan tema besarnya adalah honor and gratitude saudara. Honor and gratitude. Hormat dan ucapan syukur. Dan di minggu kedua ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajar saudara dengan judul temanya adalah Honoring Leaders, Honoring God's Authority. Menghormati pemimpin dan menghormati pemimpin sama dengan menghormati otoritas yang Tuhan berikan. Yang sepakat dengan kalimat ini boleh katakan amin. Mari sama-sama kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Saya sedikit disclaimer ke depan. Mungkin khotbah ini gak akan menyenangkan. Mungkin khotbah ini akan cukup menyebalkan bagi beberapa saudara yang bilang, aduh Pak, orang kayak gitu gimana bisa dihormatin Pak. Aduh Pak, model pemerintah kayak gitu gimana bisa dihormatin. Aduh Pak, model bos kayak gitu gimana bisa dihormatin. Aduh Pak, model orang tua kayak gitu gimana bisa dihormatin. Aduh Pak, modal suami kayak begitu gimana bisa dihormatin. Goal dari khotbah ini bukan membela kelakuannya, bukan membenarkan perbuatannya, tapi goal dari khotbah ini untuk mengajar saudara kita menghormati bukan karena kita setuju, tapi karena kita tahu kebenaran yang Tuhan tempatkan di orang tersebut. Katakan amin. Mari kita buka Roma 13 ayatnya yang ke-7. Sebelum kita baca, boleh bilang kiri kanan saudara, katakan lembutkan hatimu. Bilang saudara, lembutkan hatimu Bapak Ibu. Karena kalau udah keras, udah pasang defense mode, sudah langsung bilang, alah gue gak mau dengar, maka gak akan terjadi apa-apa. Roma 13 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2, ya. Bayarlah pajak kepada yang berhak, cukai kepada orang yang berhak, rasa takut kepada orang yang berhak, dan hormat kepada orang yang berhak menerima apa Bapak Ibu? Menerima hormat. Kerajaan surga bekerja berdasarkan order, berdasarkan aturan. Ada peringkat, ada aturan. Bukan peringkat, tapi ada aturan, ada order, ada keteraturan. Bapak Ibu, kerajaan surga bergerak berdasarkan keteraturan. Dan dia suka untuk saudara dan saya menghormati keteraturan itu. Makanya pagi muncul matahari, sore matahari terbenam. Dan di malam hari bulan muncul dan seterusnya. Bisa kebayang gak kalau matahari dia bilang, enggak, gue tengah malam mau muncul. Maka orang yang lagi itu tiba-tiba bangun saudara. Dan seterusnya, ada keteraturan. Di mana ada ketidakaturan maka akan ada chaos di sana. Dua hal yang iblis serang di akhir zaman ini adalah honor dan order. Dua hal ini sedang dihancurkan oleh iblis, hormat dan keteraturan. Karena ketika kita tidak lagi menghormati, maka keteraturan akan hilang. Saya ulang lagi, keteraturan bisa bertahan karena ada penghormatan. Ada 4 dalam Alkitab, sebenarnya ada 10. Tapi waktu saya nggak banyak. Ada 4 dalam Alkitab orang-orang yang perlu kita hormati. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam lagi, saya bacakan sebuah kutipan yang memberkati saya. Honor will believe in the greatness God has put in a person.
even when that person has yet to return honor and be worthy of that faith. Hormat, kehormatan, mempercayai karunia yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri seseorang. Bahkan walaupun orang itu belum terlihat layak atau belum membuktikannya. Gampangnya begini. Menghormati adalah keputusan. Walaupun mungkin suami kita belum layak dihormati. Walaupun mungkin pemerintah belum bekerja dengan baik. Walaupun mungkin bos di kantor kita belum layak kita hormati. Tetapi karena kita orang terhormat. Karena kita tahu kebenaran. Maka kita menghormati. Yang pertama, Bapak Ibu, siapa yang perlu kita hormati dalam hidup ini? Yang pertama, mari kita buka dasar kebenaran firman Allah. Roma 13 ayatnya yang pertama. Roma 13 ayatnya yang pertama. Tolong bantu baca bersama-sama dengan saya. 3, 2, iya. Tiap. Sebab tidak ada yang tidak berasal. Dan pemerintah-pemerintah yang ada, apa Bapak Ibu? Saya mau tanya jemaat kerinduanku, di sini siapa yang bukan orang? Di sini siapa yang orang? Angkat tangan. Siapa tahu saya pohon bambu, Pak. Alkitab bilang tiap-tiap orang. Alkitab bilang dengan jelas tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Dan diberikan penjelasan, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, ayat ini ditulis mungkin pemerintahnya baik kali. Rajin menabung, suka menolong. Pasti presiden namanya Pak Budi. Tetapi kalau saudara melihat latar belakang dari ayat ini ditulis pada zaman 557 AD. Anno Domini, 57 tahun 57 pada masa ini. Pemerintahnya, kaisarnya namanya Nero Claudius Caesar. Terkenal karena membakar kota Roma untuk dibangun ulang. Dan dia tuduhkan pembakaran itu kepada orang Kristen. Kaisar Nero terkenal karena membenci kekristenan. Kaisar Nero, Bapak Ibu, terkenal karena suka nangkep orang Kristen. Bapak Ibu dipenjara dan akan diadu di Kolosium. Singa akan gak dikasih makan 2-3 minggu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Dan ketika penonton mulai kumpul, maka singa itu akan dikeluarkan. Dan orang-orang Kristen dilemparin darah. Ditaruh beberapa daging dalam tubuhnya untuk mati. Dimakan oleh singa. Bahkan bukan sampai di situ. Kaisar Nero terkenal dengan perbuatan keji yang lainnya. Apa? Orang Kristen ditangkap, mohon maaf Bapak Ibu, ditusuk dari bawah sampai ke atas, dibakar hidup-hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi penerangan di kota Roma pada masa itu. Di tengah-tengah persekusi, di tengah-tengah kaisar yang lalim, Rasul Paulus bilang demikian, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Lalu pendapat apa Rasul Petrus? Mari kita lihat Rasul Petrus berpendapat apa. Kita lihat Bapak Ibu 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-13 dulu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. 3, 2, ya, tunduklah. Stop saudara, tolong baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. 3, 2, ya, tunduklah. Karena Allah kepada semua lembaga manusia baik, kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang apa? Tertinggi. Di ayat yang ke-17 Rasul Paulus bilang demikian. Hormatilah, kasihilah, takutlah akan Allah. Hormatilah apa? Raja. Saudara boleh gak setuju dengan pendapatnya? Menghormati bukan berarti kompromi dengan kebenaran. Katakan amin. Menghormati bukan berarti kita yes sir, no. Bukan itu maksud khotbah saya. So jangan berpikir sama saya, nih Gideon agen pemerintah nih. Saya agen gas. Wah Gideon nih minggu depan diangkat jadi komisaris nih. Ya puji Tuhan kalau ada yang mau ngangkat. Tapi kebenaran ini saya sampaikan sama saudara. Menghormati bukan berarti mengkompromikan kebenaran. Yohanes Pembaptis
menegur Herodes karena menikahi saudara perempuannya, istri dari saudara perempuannya. Sadrak, Mesak, Abednego, Bapak Ibu, tidak tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Tapi saya mau bilang dia tidak tunduk dengan cara yang terhormat. Boleh nggak orang Kristen demo? Do it, lakukan. Apa yang saudara pandang dengan cara undang-undang yang menentukan, lakukan dengan baik. Tapi saya tidak mau gereja menjadi kumpulan orang-orang sinisme. Gereja jadi kumpulan orang-orang pemarah. Orang-orang yang ngomongin ujaran kebencian. Gereja harus menjadi kumpulan orang-orang yang mendoakan pemimpinnya. Katakan amin. Sebagai bukti ada seorang tokoh Kristen namanya William Wilberforce dari Inggris. Dia tidak suka dengan cara sikap pemerintah karena perbudakan di Inggris. Apa yang dilakukan? Dia masuk ke dalam parlemen. Dia bergerak di dalam, dia tidak pernah mengutuk pemerintah, tidak membakar sistem, tapi masuk ke dalam sistem. Dia membangun hubungan dengan orang-orang tersebut. Dari 1807, perbudakan di Inggris dihapuskan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tahu ada banyak pemerintah kita yang korupsi, yang nepotisme. Saya tahu ada banyak pemerintah kita yang menyusahkan rakyatnya. Saya tahu ada banyak pemerintah kita yang mungkin tidak layak berhak menerima penghormatan kita. Tapi sebagai hamba Tuhan dari mimbar yang kudus ini, saya mau bilang sama saudara, perintah dari Tuhan, bukan perintah dari saya, untuk kita menghormati semua pemerintah. Memang berat poin pertama ini. Gak ada yang bilang amin dari awal, dari pagi saudara. Memang Pak Pendeta, ganti presiden Pak Pendeta, ganti gubernur Pak Pendeta, ganti kades Pak Pendeta, dan seterusnya. But you know what? Ketika gereja berdoa bagi pemerintah, saya tahu, saya percaya, sesuatu yang hebat pasti terjadi. Amin saudara. Sesuatu yang hebat pasti apa? Kita bilang hati raja-raja di tangan Tuhan. Jadi kita tinggal minta sama Tuhan. Kita percaya tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Katakan amin. Tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Tuhan. Kalaupun ada pemerintah yang bisa meraih jabatannya dengan cara membayar, menipu dan sebagainya, saya percaya kalau Tuhan izinkan mereka naik, ada maksud Tuhan di situ. Dan di situ saya percaya gereja harus berfungsi. Dengan apa? Bukan sinis, bukan menghujat, tapi gereja muncul menjadi pendoa bagi pemerintah. Amin. Mari kita udahi poin yang pertama yang tidak menyenangkan ini. Tapi saudara tidak suka dengan poin yang pertama. Coba bilang kiri kanan saudara, kita doain pemerintah kita yuk. Beberapa waktu lalu saya pelayanan di sebuah daerah. Saya nggak usah sebut nama tempatnya, pasti ketahuan. Saya pelayanan, di tengah khotbah datanglah pejabat setempat, duduk di depan. Dalam khotbah poinnya saya bilang doakan pemerintah. Saya ngomong begitu. Terus Tuhan Roh Kudus gerakan saya. Ayo kita bangkit berdiri. Saya bilang Bapak boleh berdiri. Kita arahkan tangan, doain dia. Di sampingnya ada seorang pengusaha yang ngundang saya datang. Dia angkat tangan tapi sambil nangis. Saya pikir keinjak kah kakinya apa gimana. Selesai ibadah, dia tanya saya, Pak Pendeta, poin kedua paling susah saya lakukan. Saya bilang kenapa? Karena itu pejabat. Saya udah ngerjain proyeknya. 5 miliar, belum dibayar sampai sekarang Pak. Saya bilang saya terus berduka untuk 5 miliarnya. Tapi saya percaya. Ketika gereja gak sinis, ketika gereja menjadi contoh, ketika orang Kristen berkumpul berdoa, saya percaya Tuhan sanggup campur tangan. Kaisar Nero saja yang begitu kejam. Saya percaya saya gak pernah dengar di Indonesia ada orang Kristen ditusuk dari bawah ke atas, jadi bahan untuk penerangan. Saya gak pernah dengar itu. Pemerintah kita butuh doa kita. Udah berat poin pertama, lo gak respon. Makin berat lagi. Salah ngomong viral. Gak diomongin gue salah sama Tuhan. Amin. Yuk biar gak awkward momen ini, kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yang kedua Bapak Ibu, siapa yang perlu kita hormati? Puji Tuhan, poin pertama sudah lewat. Yang perlu kita hormati yang kedua adalah honoring domestic leaders. Menghormati pemimpin di keluarga.
Keluarga adalah sekolah pertama, terutama soal honor. Sebelum kita belajar menghormati pemerintah, gereja, bos, Tuhan mau kita menghormati, mempraktis honor di rumah. Katakan amin. Karena ketika anak di rumah gagal menghormati orang tua di rumah, kemungkinan besar dia tidak akan menghormati bos di kantor. Betul tidak? Ketika anak bisa menghormati orang tua di rumah, kemungkinan besar anak akan membawa honor tersebut di kantor, di komunitas, di lingkungannya. Katakan amin. Mari kita buka dasar firman-Nya, Efesus 6 ayat 2 dan ketiga. Kita baca lagi ayat ini yang minggu lalu kita baca. 3, 2, ya hormatilah. Ini adalah supaya kamu apa Bapak Ibu? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di mana? Di bumi. Alkitab mengatakan memberikan perintah ini, janji ini dikaitkan dengan kualitas hidup dan panjang umur. Panjang umur dan bahagia dikaitkan dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita. Saya ulang lagi, panjang umur dan bahagia kata Alkitab dikaitkan dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Karena ketika kita dishonor orang tua kita, Ulangan 27 ayat yang ke-16 bilang demikian. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Memandang rendah berarti menganggap enteng. Bahasa gampang gini, ngentengin. Ngentengin kayak gini nih. Ini Tuhan taruh orang tuamu di sini di posisi yang mulia. Mentang-mentang dia nggak kasih duit, mentang-mentang dia pernah salah, mentang-mentang dia nggak rawat kamu, mentang-mentang dia bukan orang tua yang sempurna, kamu nggak bisa ngentengin dia. Jangan karena orang tuamu pernah buat luka di hatimu, kamu punya legitimasi untuk dishonor dia. Jangan mentang-mentang orang tuamu nggak pernah urus kamu, bukan berarti kamu punya legitimasi untuk dishonor dia. Bukan hanya orang tua yang baik yang rawat kita, kata Alkitab. Tapi Alkitab mengatakan orang tua perlu kita hormati. Saya mau seluruh jemaat Kerinduanku Church punya hormat kepada orang tuanya. Amin. Di jam 2 ini ada jemaat DMSA, mungkin kalau ada orangnya, kalau gak keberatan boleh angkat tangan untuk mengkonfirmasi cerita saya. Kalau ada orangnya gak mau angkat tangan, saya ngerti. Kalau nggak ada orangnya ya nggak usah kita bahas. Dia WA saya, di DM saya. Minggu lalu dengar khotbah, dia pulang di tengah jalan, Roh Kudus ingetin dia. Dia udah 3 tahun gak ngomong sama papa mamanya karena ribut. Bisa loh anak sama orang tua karena gengsi 3 tahun gak ngomongan. Dia Roh Kudus gerakin, dia pulang ke rumah papa mamanya, set ketok pintu rumahnya, papanya kaget, dianya kaget karena salah rumah. Kaget, papanya nangis, dia berlutut minta maaf. Mereka baikan, papanya nanya, kok tiba-tiba nak? By the way, untuk informasi saudara, papanya gak percaya Tuhan. Kok tiba-tiba apa kata anaknya? Tadi di gereja saya dengar firman. Pendeta suruh saya hormatin orang tua. Apa kata papanya? Bawa saya ke gerejamu minggu depan. Ada orang WA saya, kebalikannya. Papanya udah meninggal. Sebelum papanya meninggal, ribut. Dia kuatin gengsinya, papanya meninggal. Pak Pendeta, saya dengar firman Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai papa mamamu udah di kuburan, baru kau bangunin gedung yang besar. Jangan udah meninggal baru kau kasih kuburan. It's too late. Ruben dalam Alkitab anak dari Yakub dishonor Yakub. Kenapa? Karena Ruben menidurin gundik papanya. Besar kemungkinan Ruben luka sama ayahnya Yakub. Karena Yakub lebih mencintai Rahel daripada mamanya Lea.
Ruben meniduri gundik ayahnya. Alkitab katakan dari keturunan Ruben muncullah. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan keturunan yang dikutuk. Kalau saudara baca dalam Alkitab, dikutuk. Kalau saudara lihat dalam Kisah Nuh, Ham melihat ayahnya telanjang karena mabuk. Ham bukannya menutupi, tetapi malah menyebarkan. Akhirnya Ham dikutuk. Dari Hamlah lahir keturunannya itu Kanaan. Kalau saudara melihat lebih dalam lagi, ingat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan karena kamu luka sama papamu. Jangan karena kamu luka sama mamamu. Jangan karena mereka pernah men-treat kamu dengan tidak baik dan kamu punya legitimasi untuk tidak menghormati mereka. Karena honor gak ada urusannya sama orang lain. Honor ada urusannya sama kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih di sini ada papa mama saya. Omongan saya mereka bisa validasi dengan baik. Mama saya sampai hari ini masih masakin papa saya. Sampai hari ini masih cuciin pakaian papa saya. Mama saya suka telepon saya. Bontot, udah kirim belum buat papa? Saya bilang belum mah. Jangan lupa dong kirim buat papa. Habis itu mama ya. Memang kenyataan. Kirim. Saya belajar menghormati papa saya dari mama saya. Mama saya nggak pernah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan ngajarin saya untuk benci papa saya. Never. Mama saya suruh saya ngajarin untuk hormatin papa saya. Kan ada ibu-ibu gitu kan. Anaknya didoktrin kayak organisasi teroris gitu. Papamu penjahat. Papamu di segala macam. Setiap kali saya berikan dapat awal bulan dari berkat yang Tuhan kasih ke saya kasih perpuluhan buat Tuhan. Yang kedua saya kasih buat istri saya bulanan, kadang $2 juta, kadang $3 juta. Diam-diam aja. Saya kasih buat istri saya kasih buat mama saya kasih buat papa saya. Dan saya ngasih, saya bilang gini, Pa, Ma, ada sedikit berkat. Tolong doain Bontot ya. Supaya Tuhan terus berkenan. Saya kasih ke papa saya, Pa, ada sedikit berkat. Tolong doain Bontot ya. Papa saya langsung jawab, Papa berdoa. Kerinduanku church makin maju. Makin dahsyat. Sebentar Pak, Bontot tambahin lagi. Ada anak ngasih sama orang tuanya. Gak ada hormat. Nih. Mentang-mentang dia yang punya duit. Mentang-mentang papanya udah lemah. Udah gak berpenghasilan. Kamu ngasih sama orang tua. Itu adalah kehormatan dari Tuhan. Amin. Ada anak-anak orang tuanya. Namanya orang tua udah tua. Ngomongnya udah pelan. Makannya udah pelan. Kalau udah tua jalannya cepet. Bukan orang tua itu. Ngomongnya udah pelan. Terus dia bilang lama banget sih kalau ngomong. Makan lama banget sih. Allah memandang itu. Dan Allah menganggap itu sebagai spirit of dishonor. Kamu juga waktu kecil ngomong juga gak jelas. Betul gak? Kamu juga waktu kecil makan gak jelas. Tapi orang tua mau menghormati engkau. Siapa yang perlu kita hormati Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah domestic leader, istri kita. Suami kita. Bu, hormati suamimu. Pak, aduh Pak, kalau Bapak tahu suami saya Pak udah on. Tell me. Nganggur lagi Pak, ampun Pak. Kalau tanya sama dia menurut Papa gimana? Hah? Hah? Suka ngelek Pak, ngelek. Hah? Pak, aduh Pak, gimana ngormatin model kayak gitu Pak? Kita bilang hormatilah. Hormatilah suamimu. Jangan mentang-mentang mohon maaf suamimu pernah salah. Kok bisa seenaknya? See, remember this. Hormat gak ada urusannya sama orang lain. Tapi bicara sama kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perempuan tidak butuh dilatih untuk mencintai. Karena they love naturally. Perempuan itu dari sananya Tuhan taruh gampang mencintai. Perempuan lihat anak anjing, aduh lucu banget sih. Kita laki-laki lihat anak anjing, shh, shh.
Betul nggak? Perempuan lihat anak kecil, lucu banget sih. Kita bilang lucu di mananya? Memang perempuan dari sananya they love naturally. Dia gampang mencintai. Tetapi perempuan perlu dilatih untuk menghormati. Saya takut. Salah satu alasan kenapa suamimu gak mencapai potensi terbesar. Karena di rumah dia tidak dihormati. Tahu dari mana? Anak pergi. Pak pergi dulu ya. Gak boleh. Kata mama boleh. Anak itu tahu loh. Siapa the real boss di rumah. Panglimanya papa. Tapi pang enamnya mama. Kalau papa marah, aku tidak takut. Kalau mama marah, ini kemarahan dari Bapa di surga, mama tipis di bawahnya. Ya, betul, betul. Mungkin kita nggak ngelawan, kita nggak berontak, tapi suami lagi ngomong gitu. Mungkin kita nggak ngelawan orang tua depan kita. Oh iya pak, orang tua pergi. Nyawe lu. Betul gak saudara? Saya mau tanya, kalau saudara ngomong sama orang dan orang itu selama kita ngomong sibuk main HP, saudara akan tetap ngomong apa diem? Pasti diem, karena kita pikir ngapain kita ngomong sama orang yang ngargain. Tapi kalau kita ngomong sama orang dan orang itu pay attention, perhatiin kita akan terus ngomong kan? Karena kita merasa apa? Lawan bicara kita menghormati kita. Bapak Ibu ini sederhana, tapi bisa membawa dampak yang besar dalam rumah tanggamu. Ini sederhana, tapi bisa membawa perubahan. Ada berkat, ada promosi, ada terobosan dalam keluargamu. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mungkin suamimu mohon maaf pernah salah. Mungkin suamimu mohon maaf pernah lakukan. Tapi sebagai hamba Tuhan, Tuhan meminta kita. Sebagai returnnya apa? Saya percaya suami ketika dihormati, dia akan timbal baliknya adalah melayani. Suami-suami yang mukul istri, mohon maaf saya beri nama banci. Bahkan banci pun bilang, Eke gak gitu ya. Ye yang gitu kata banci. Suami-suami Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika menghormati, ini sebenarnya bukan poin khusus. Tapi Tuhan izinkan ada. Saudara yang pengen belajar lebih dalam lagi soal ini, saya dorong saudara daftar ke retret pasangan suami istri. Masuk tuh iklan. Retret pasangan suami istri. 3 hari 2 malam. 3 hari Bapak Ibu ikut. Hotelnya bagus, keren. Di bulan. 3 hari itu. Dengan pendeta-pendeta yang diurapi Tuhan. Investasikan. Karena harga perceraian lebih mahal. Dari harga retret pasutri. Ya. Jangan sok sibuk. Kalau rumah tanggamu udah berantem mulu. Ribut mulu. Suami kalau berangkat paling pagi. Pulang paling malam. Dengan tujuan gak ketemu istri. Daftarkan dirimu. Ini bukan hard selling. Kamu akan bersyukur sama saya nanti. 3 hari 2 malam. Pak gak bisa cuti, paksain. Kau ajak perusahaan ikut semua di sini. Saya sama istri pernah konseling pasangan suami istri. Yang mau cerai. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Ngobrol 15 menit, istrinya ngobongkarin semua kejelekan suaminya. Suami satu gini pak, suami satu begini, panjang semuanya. Suaminya kayak terpidana gini. Tahu kan gitu? Yang udah ketahuan kartunya gitu. Istrinya, suami saya begini. Istri saya sebagai pendeta yang baik ngomong gini. Bu, dari awal ibu tadi ngomongin suami ibu mulu. Coba deh bu, mulai menghormati suami ibu lebih lagi. Bu pendeta, kalau suami saya ada 10%-nya dari pendeta Gideon, saya hormatin katanya. Yesus.
Tadi ada orang WA saya, lebih tepatnya DM. Dia ngomong gini, Pak Pendeta, pendeta favorit saya katanya. Saya bilang kenapa? Hari ini istri saya habis Pak katanya. Saudara yang belum menikah, selfish, egois, mau menang sendiri, gak gampang ngampunin, pesan saya jangan nikah. Karena orang kayak gitu kalau nikah, susahin pendeta. Capek pendeta sama lo. Repot. Ketika suami dihormati. Ketika suami mengasihi istri. Easy. Rumah tangga akan in order. Sama-sama bilang sama saya, in order. Masing-masing tahu posisinya. Ketika anak menghormati orang tua. Dan orang tua mengasihi anak. Maka keluarga kenapa? In order. Ketika suami keluar berangkat kantor sebagai seorang suami yang terhormat, gak ada urusan sama tempat pijit yang plus-plus, gak ada urusan genit sama orang kantor karena saya suami punya kehormatan. Saya suami ketemu orang ada perempuan, mas diam setan. Itu namanya lebay. Amin. Kalau suami pergi ke kantor, istri gak deg-degan. Ada istri-istri loh, suaminya pergi, dipasangin GPS. Udah ngaku aja lah. Pasangin GPS, dilihat mobilnya dipasangin GPS. Kemana dia ini? Bagi saya rumah tangga gitu gak sehat. Rumah tangga itu gak sehat. Bagi saya kalau rumah tanggamu di tahap itu, WA-nya dimasukin. Intip. Siapa ini Tono? Ini siapa nih? Kok tangannya begini? Oh pendeta Gideon. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil saya undang pemain keyboard. Honoring social leaders. Menghormati pemimpin di kantor, di komunitas, di lapangan kerja. 1 Timotius 6 ayatnya yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius 6 ayatnya yang pertama. Kita baca 3, 2, iya. Semua orang hendaknya menganggap Tuhan mereka apa? Layak mendapat segala penghormatan agar apa Bapak Ibu? Nama Allah dan ajaran kita jangan apa? Ayat ini bukan berarti menyetujui perbudakan. Tetapi ayat ini berbicara pada masa itu di zaman perbudakan. Ada banyak budak yang menerima jalan terang, jalan Kristus. Dan ada banyak dari mereka yang karena menerima jalan terang. Makanya Bapak Ibu Paulus mengingatkan kepada muridnya, anak buahnya, anak didiknya, Timotius. Dia mengingatkan untuk apa Bapak Ibu? Semua orang yang menanggung beban perbudakan. Hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Artinya apa? Di dalam marketplace, di dalam kerja, kita bilang kamu garam, kamu terang. Kamu harus jadi contoh, kamu harus jadi berkat. Kehadiranmu harus membawa dampak bagi perusahaanmu. Saya pendeta yang percaya. Kalau ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh bekerja dengan keras, saya percaya perusahaan itu gak mungkin bangkrut. Amin. Karena kalau Tuhan mau bangkrutin, Tuhan ingat ada orang itu. Saya percaya anak Tuhan adalah berkat bagi setiap perusahaan. Saya ulang lagi, saya percaya anak Tuhan adalah berkat bagi setiap pemimpin perusahaan. Saya berdoa suatu hari kelak akan muncul pembicaraan seperti ini. Terima aja orang Kristen. Baik-baik mereka. Terutama yang dari Kerinduanku Church. Saya bisa aja masukinnya. Amin. Kalau saudara pengen tahu kok berdampak apa tidak, gampang. Pak, Bu, saya tuh bukan jadi pendeta karena gak punya kerjaan. No. Saya tuh bukan jadi pendeta karena bingung kerja apa, pendeta aja deh. No. Saya pernah kerja, Bapak Ibu bertahun-tahun jadi SPB. Saya punya teller, TL, team leader, itu gak bener. Kalau saya jadi SPB, Bapak Ibu sales promotion boy, dikasih target, habisin selebaran, habisin makanan. Saya punya TL duduk, ngerokok, ngopi. Tapi kalau bos datang, paling sibuk.
Saya pernah kerja di toko di Dharma Wangsa. Masuk jam 10, saya jam 8 udah datang. Ngapain? Ngelapin. Meja, kaca, saya lapin. Karena saya tahu saya bukan orang kaya. Saya lapin. Jam 9 udah siap. Bos saya datang. Anak tuan, orang Chinese. Gideon, udah siap belum? Udah kok. Oh ya udah. Saya diri, karena gak boleh duduk. Tamu datang. Ketika saya mau keluar berhenti, karena saya panggilan saya jadi pendeta bukan jaga toko. Bosnya ngomong gini, bisa nggak kerja sekalian di sini? Dia percayain saya keuangan, karena dia dapat dipercaya. Saya pernah ketemu juga pengusaha yang bilang gini sama saya kapok pak, ajak orang gereja masuk kantor. Saya bilang kenapa? Aduh pak, orang gereja kalau masuk kantor pak diomongin, aduh ayat mulu. Males, pemales. Salib doang gede. Salib ini dibawa nih. Kelakuan ngaco. Sampai saya malu sama orang-orang kantor yang bukan Kristen. Betul gak? Contoh paling gampang gini deh. Kalau engkau berdampak di perusahaan, kau datang mau cuti, bos. Izin mau cuti. Berapa lama? 2 minggu bos. Ada nikahan keluarga. Lu jangan 2 minggu deh. 2 hari boleh gak 2 hari? Gak ada, kamu tuh gak rame nih kantor. Kamu tuh bawa hoki. Berarti kamu berdampak. Bos, saya mau cuti bos. Berapa lama? 3 hari. Boleh gak langsung keluar aja? Karena lu biang kerok lu. Betul gak? Kalau kamu cuti 4 bulan karena hamil misalnya. Cuti lahiran. Terus kamu balik. Udah 4 cuti 4 bulan kebalik. Surprise! Saya sudah balik dari cuti saya. Terus mau bilang gini. Lu udah balik? Lu cuti? Kok gue gak tahu? Ya kau hadir 4 bulan. Dia gak tahu. Orang yang kayak gitu dengar baik omongan saya. Kalau ada perampingan perusahaan. Saya jamin namanya paling atas. Iya dong. Karena gak bawa dampak. Gak bawa dampak. Orang yang kayak begitu kalau ada perampingan, kalau ada layoff, pasti nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita kan hidup di masyarakat gelar nomor sosial. Tapi ketika di kantor, betul tidak? Bagaimana kita berkomunikasi, bersikap dan terus. Orang gak tanya agama kita. Bahkan orang gak tanya gereja kita. Orang lihat bagaimana kamu membawa diri di kantor. Apakah kamu bisa menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan? Katakan amin. Ada seorang pejabat di tempat ini. Berjemaat kita. 2 orang. Dua-duanya ada di tempat yang bosnya Bapak Ibu gak suka orang Kristen. Pimpinan diganti. Biasanya kalau pemimpin ganti bawahnya ganti. Betul tidak? Ketika saya gak sebut karena sensitif. Diganti. Dia bilang, wah pasti gue diganti. Saudara tahu gak ceritanya apa? Dia kerja dengan benar. Bukan sekedar berdoa. Dia telepon saya, Pak Pendeta tolong doain. Kita doain. Tapi kan dia yang kerja bukan saya. Betul gak? Dia yang ke kantor bukan saya. Suatu hari bosnya pulang malam. Bosnya lihat dia. Kamu belum pulang? Belum pak. Kok gak pulang? Gimana saya bisa pulang pak? Kan bapak belum pulang. Saya akan pulang kalau pemimpin saya udah pulang. Kamu tiap hari begitu? Iya pak. Bosnya kena. Tiap kali ditanya report, dia kasih yang terbaik. Bosnya tadi mau ngambil orang lain untuk nempatin posisinya yang cukup strategis. Justru sekarang dia, bahkan bosnya sekarang yang tadinya gak suka sama orang Kristen. Jadi menghormati dia. Kenapa? Karena karakternya. Firaun memilih Yusuf bukan karena imannya. Tapi karena kualitas Yusuf. Daniel, raja berganti. 3 raja berganti. Tapi perdana menterinya tetap Daniel. Apa yang bisa kita pelajari? Kualitas. Anak-anak Tuhan, terutama anak-anak muda. Kalau kamu orang Kristen, pastilah orang Kristen di sini soalnya. Saya nyembah kaleng pak. Ini lagi nyasar datang sini nih pak.
Kalau kamu kerja, bosmu bukan anak Tuhan, kerja lebih giat. Kok gak ada yang ngamin? Kalau kamu kerja, bosmu bukan anak Tuhan, kerja dengan giat. Biar apa? Biar jadi kesaksian. Kata orang demikian, pengen tahu orang itu baik apa enggak, tanya pembantunya, tanya supirnya. Saya khotbah ini orang tua saya, abang saya, kakak saya, pembantu saya, supir saya, dengar. Saya bukan sempurna, tapi saya sadar saya anak Tuhan. Saya bisa tanya sama supir saya, gimana saya di rumah. Bisa tanya sama pembantu saya, tanya aja. Pasti jawabannya bagus. Kan udah saya briefing mereka. Nanti kalau ditanya, ya cepet. Ya enggak lah. Kalau pergi sama supir saya, kalau makan, ayo Pak makan. Padahal udah dikasih uang makan. Kadang dia bilang, Pak boleh mentahnya aja gak? Dia bilang, pintar kok ya. Saya selalu bilang sama saudara, hormati pemimpin. Dimanapun kau ditempatkan. Yang setuju katakan amin. Hormati orang tuamu, hormati suamimu. Hormati istrimu. Hormati pemerintah. Kritik, lakukan dengan cara yang terhormat. Bu, kalau mau kritik suamimu ada caranya. Suatu hari mama saya telepon saya. Bentot, saya bilang iya ma. Kamu kan udah jadi gembala sekarang. Iya ma, janganlah ngomong-ngomong lagi lontong, lapet, moncong. Udah gembala kamu nak. Saya bilang tapi lucu ma. Jemaat ketawa, janganlah. Kamu gembala. Ya udah. Saya udah jarang dengar saya ngomong lontong kan. Karena kalau saya ngomong, dia nonton itu. Dia telepon, kok masih ngomong nak? Menghormati. Kadang-kadang kalau ngomong sama papa, mama saya ceritanya itu-itu aja. Diulang-ulang aja. Dulu papa, dan mati saya udah 20 kali gue denger deh. Dulu papa jadi tentara. Dan mati saya gue lanjutin boleh gak? Pasti begini. Tapi saya dengerin loh, saya dengerin gitu. Saya tetap excited gitu. Tapi anak muda zaman sekarang gimana? Dengar mamanya ngomong, apa jawabnya? Mama ngerti apa sih? Kan kurang ajar. Papa ngerti apa sih? Kalau mamanya kasih masukan, mama ngerti apa sih? Aku lebih ngerti. Aduh. Izin ya ma, lontong kamu. Amin. Kadang-kadang orang tua ngomong, kita dengerin, kita hormatin. Walaupun kita tahu ceritanya. Tuhan di surga ngomong begini. Dia hormati orang tuanya. Tuhan akan bilang, cut. Maksudnya, jemaat lama loh. Malaikat berkati. Percuma kamu angkat tangan di gereja. Haleluya. Tapi sama orang tua kurang ajar. Maaf ya. Gak laku. Kadang-kadang itu jadi benteng terakhir. Yang nahan gitu. Tuhan bilang gini, urus papa mamamu dulu. Kasihi papa mamamu dulu. Hormati dia. Sayangi dia. Kamu lakukan itu, lihat deh. Fush. Ada orang DM saya. Papa saya tiapnya cuma minta duit aja. Saya kayak ATM pribadinya pak. Apa yang harus saya lakukan? Saya kalau nggak kasih dosa nggak? Kalau memang kamu nggak ada, mau gimana? Masa pinjol? Tapi kalaupun nggak ngasih, ada cara yang terhormat. Saya percaya orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mau melakukannya pasti diberkati Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, honoring church leaders, menghormati pemimpin gereja.
Secara teologi ini harusnya urutan pertama. Church leader, government, civil leaders, social leaders. Tapi kalau saya bikin pertama, nanti saudara bilang, bisa-bisaan lo Gideon. Tapi Alkitab saya mengatakan Bapak Ibu menghormati church leader. Bapak Ibu, ketaatan kepada orang yang dipilih Tuhan adalah tanda kepercayaan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Alkitab saya mengatakan dengan sangat indah. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-17. Ayat ini gak ada di slide saya. Tapi tolong ditampilkan di layar. So diberkati, amin. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. 3, 2, ya. Penatua yang baik kepemimpinannya. Apa Bapak Ibu? Patut dihormati berapa? 2 kali lipat. Terutama mereka dengan apa? Memberitakan firman. Dan apa Bapak Ibu? Mengajar. 1 Tesalonika 5 Bapak Ibu ayat yang ke-12, 13 mengatakan demikian. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang apa Bapak Ibu? Menegur kamu supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam apa? Kasih. Karena apa? Pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam seorang dengan yang lain. Mazmur 92 ayat 14. Orang-orang yang ditanam di mana Bapak Ibu? Di bait Tuhan akan apa Bapak Ibu? Bertunas di pelataran. Apa maksud ayat ini? Ditanam bicara mau dididik. Ditanam bicara mau dilayani. Menyatu dengan visi rumah Tuhan. Saya berharap saudara dengar firman Tuhan, pulang jadi pelaku firman. Katakan amin. Saya berharap saudara yang punya masalah sama keluargamu, jangan keraskan hatimu, pulang bereskan. Bukan isu siapa yang salah, tapi jangan supaya iblis menang atas keluargamu. Keluarga harusnya damai, bukan diem-dieman. Katakan amin. Keluarga harusnya saling mengasihi, bukan cuek-cuekan. Keluarga harusnya saling berkumpul, makan bareng, bukan saling makan. Amin. Keluarga harus saling melindungi, bukan saling ngomongin. Ada keluarga ketika belum menikah akur, udah nikah masing-masing abangnya ngomongin istri adeknya, adeknya ngomongin istri abangnya, saling ngomongin. Tapi kalau ketemu, setan bilang gila palsu. Kalau kamu mau dengerin perkataan saya sebagai gembala yang dipercayakan untuk menuntun saudara, hear my voice. Bukan dari saya, dari Roh Kudus di dalam saya mengingatkan saudara. Kalau kamu mau mendengar firman Tuhan. Mungkin saudara punya pilihan politik yang berbeda dengan saya. Hormati pemerintah. Kritik dengan cara yang diatur. Dengan cara yang benar. Saya kurang setuju dengan beberapa orang yang menjadikan jokes-jokes pemerintah dengan cara-cara menurut saya tidak menghormati. Apalagi yang diserang fisiknya. Oh come on. Menghormati keluarga kita, istri kita. Hormat. Anak itu tahu loh gimana papa mamanya. Anak tahu betul. Kemarin istri saya back pain. Saking sakitnya dia gak bisa jalan. Mau naik ke lantai atas, lantai 27. Saya gendong dia. Saya gendong. Saya bawa ke atas. Gene sama Joey lihat. Ketawa-ketawa. Mereka mau ikut digendong. Kan habis gua. Saya gendong. Saya taruh di tempat tidur. Saya bilang sama istri saya ketika mereka tahu. Puji Tuhan yang mereka lihat. Punya memori. Nanti kalau mereka nikah. Dia ingat. Papanya pernah gendong mamanya. Suatu hari kalau nanti istrinya ada apa-apa. Dia gendong. Kalau dia lihat saya tampar istri saya. Dia juga ingat. Kalau dia ingat. Dia lihat saya pernah maki istri saya ngomong gini. Gak ada otak kamu. Dia juga ingat. Orang tua kalau ribut, maaf ya, ini bahasa saya kasar mungkin nih.
pakai otak dikit deh. Dalam kamar aja gitu berdua. Anakmu jangan denger. Nanti kalau kamu udah anakmu udah nikah, terus kamu dengar anakmu maki istrinya, terus kamu bilang, gak boleh gitu nak, jangan maki istrimu lah, harus sopan. Nanti dia ngomong gini, kan saya belajar dari situ. I'm learning from the best. You are my teacher. Halo? Halo? Jadi ketika saya 2-3 hari istri saya, bapak ibu back pain, saya gendong dia. Saya jalan, saya pegangin dia. Bapak ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Yang keempat, honor your church leader. Jangan karena yang khotbah anak muda. Kau udah langsung so tahu gitu. Masih mudanya. Ngerti apa dia? Masih muda. Baru 30 ku hitung-hitung umurnya. Anakku lebih tua dari dia. Suruh anakmu aja khotbah sini. Ada orang ngomong begini, saya tidak takut manusia, saya cuma takut Tuhan. Ya udah langsung ke Tuhan aja. Langsung aja ke Tuhan, mati ke Tuhan langsung kau. Tuhan pakai siapa? Kan tinggal jawab, manusia, kan beres masalah kita. Kalau diem kan jadi panjang gue nih. Tuhan pakai siapa? Nah, pinter. Tuhan pakai manusia. Jangan karena nanti WL-nya kamu gak suka. Hales suaranya. Gak ngangkat. Sini gue angkat. Kita jadi gak enak. Hales gue. Saya mau tanya, dapat berkat gak? Gak dapat. Karena kenapa? Kamu udah blok. Kamu udah blok berkat Tuhan. Kamu udah kotakin. Jangan nanti suatu hari misalnya namanya saya, yang muncul bukan saya. Misalnya yang muncul siapa gitu. Terus dia naik. Shalom. Sudah bilang, ya bukan Gideon lah. Shalom, ada sukacita? Ada. Mari kita bahas firman Tuhan, kita mau kasih kusuk. Terus yang paling kurang ajar apa? Nggak into dalam ibadah lagi. Saya mau tanya sama saudara. Sikap itu dipandang Tuhan. Disrespect. Dishonor. Ada satu keluarga dalam Alkitab, keluarga hebat. First pemimpin pujian, first imam, first nabi dari keluarga Musa. Miriam, Musa, Harun. Betul? Nabiya pertama dari keluarga itu. Imam pertama dari keluarga itu. Nabi pertama dari keluarga itu. Saya kebayang itu keluarganya hebat banget jadi punya anak kayak begitu. Yang menarik Miriam nomor 1, Harun nomor 2, Musa nomor, saya paling bontot. Yang menarik walaupun Miriam lebih tua, tapi dalam pemakaian Tuhan, Tuhan pilih Musa dibalik sama Tuhan. Muncullah isu, apa isunya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan? Musa mengambil perempuan Kus, perempuan Ethiopia. Besar kemungkinan kulitnya hitam. Miriam karena dipikir kakaknya gak suka Musa ngambil perempuan. Alkitab bilang Musa diomongin. Harun sama Miriam ngomongin Musa. Saya suka banget Alkitab bilang gini. Allah mendengar perkataan itu. Setiap spirit of dishonor God hears. Setiap kali saudara merendahkan orang yang dipilih Tuhan, Tuhan dengar. Alkitab bilang demikian. Panggil mereka. Ketemu di kemah pertemuan. Baca Alkitab, kemah pertemuan setahun sekali. Tapi khusus kasus ini, Tuhan gelar meeting darurat. Alkitab bilang Allah menunggu di pintu kemah pertemuan. Alkitab biasanya Allah itu menunggu di balik tirai ruangan maha kudus. Tapi dalam kasus ini, Allah menunggu di pintu kemah pertemuan. Musa Harun datang, sama Miriam datang. Saya suka banget Tuhan. Tuhan ngomong gini. Kalau aku memilih seseorang, aku berbicara melalui mimpi, penglihatan dan tanda. Tapi khusus kepada Musa, aku berbicara 4 mata dengan dia. Ayat selanjutnya ngomong begini. Mengapa engkau berani mengatain kata Alkitab, hamba yang kupilih.
Singkat cerita, Miriam kena kusta. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Miriam yang kena, Harun enggak? Karena Miriam yang menginisiasi. Harun cuman ikutan. Kusta itu, kalau orang kena kusta harus diusir dari kemah pertemuan, diusir dari tempat pertemuan 30 hari. Kalau udah sembuh dari kustanya, baru boleh balik. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini mau bilang demikian. Orang yang punya mental spirit of dishonor harus dijauhin. Kalau dia udah bertobat, baru boleh balik lagi. Yang setuju bilang amin. Betul nggak di perusahaan kalau ada satu orang provokator? Betul nggak saudara? Ini ngerti nggak sih? Jadi semua. Yang saya suka, Musa cuma diem. Dia diem aja, dia nggak ngomong. Bahkan dia minta kesembuhan buat Miriam. Kalau ada orang ngomongin saudara, padahal saudara hidup dalam pertobatan, diem aja. Nggak usah klarifikasi di sosial media. Nggak usah kelihatan ke-trigger. Tiba-tiba WA-mu profilnya gelap. Nanti saya WA balik, mati lampu di rumah. Silent, diam. Saya tahu ada beberapa pemimpin yang susah dihormati. Ya, saya tahu ada beberapa orang tua yang susah dihormati. Saya tahu nggak mudah menghormati pemerintah. Tapi saya percaya spirit of honor yang Tuhan minta dari kita. Menghormati. Dan orang yang punya spirit of honor akan melihat ada akselerasi dari Tuhan. Menghormati otoritas bukan berarti mereka sempurna. Menghormati otoritas berarti kita percaya bahwa Allah yang panggil, Allah yang tempatin mereka, dan kalau mereka salah, Allah yang tegur mereka. Amin. As long as kita memilih hidup dalam honor, bukan demi manusia, tapi demi Tuhan yang kita sembah, lihat, rewardmu dari Tuhan gak akan berhenti. Doa saya menyertai saudara. Selamat hari Minggu. Yang punya surga, crazy in love with you.